Saya Tifal Solesa dalam Kompas Update, Saudara. Polresta Barelang menetapkan 7 warga Pulau Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau sebagai tersangka karena terlibat bentrokan dengan petugas tim terpadu pematokan lahan. 8 warga Pulau Rempang yang ditangkap Polresta Barelang saat bentrokan dengan petugas tim terpadu pematokan lahan. 7 orang telah ditetapkan tersangka. Dari penyelidikan dan barang bukti, 7 warga Pulau Rempang memenuhi unsur pidana melawan aparat dengan melempar batu hingga bom molotov. Pasca bentrok, petugas kini sudah memulihkan situasi kondusif dan melakukan pematokan lahan yang sudah dilakukan 150 pematokan lahan di kawasan Pulau Rempang. Pendidikan kemarin sempat masyarakat di situ yang melakukan tindakan anarkis, yaitu melawan petugas. Ya, kita ada yang melempar batu, molotov, ya, dan sebagainya. Di situ kita mengamankan 8 orang ya ada di situ, dan sekarang 7 yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka karena unsur-unsurnya sudah memenuhi, dan 1 masih pemeriksaan. Saya dan Audrey Chandra akan bersama Anda dalam Kompas Petang sesaat lagi. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Tengah malam gak bisa tidur. Kurang tidur, minum Sedares. Kandungan diphenhydramine 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Saya mengucapkan selamat ulang tahun Kompas TV yang ke-12. Terima kasih telah menghadirkan karya-karya yang terpercaya, yang sekaligus menghibur dan edukatif. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara kedua di lokasi penemuan jasad ibu dan anak di Cinere, Depok, Jawa Barat. Polisi masih belum menemukan penyebab meninggalnya ibu dan anak ini. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan partai politik koalisi pengusung Ganjar Pranowo tengah mengatur jadwal untuk bertemu Partai Demokrat. Di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah. Menemani waktu sore hari Anda, Saudara. Anda menyaksikan program Berita Kompas Petang hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Hari ini ada saya Audrey Chandra dan rekan Tifal Solesa yang menemani Anda. Dan informasi pertama akan disampaikan Tifal, silakan. Ya, Audrey, salam jumpa Saudara. Laporan pertama kami datang dari kawasan ibu kota. Kebakaran melanda sebuah pabrik pencetak tapak sepatu di Kalideres, Jakarta Barat. Gimana itu? Hah? Kobaran api dan asap pekat yang membumbung tinggi membuat panik warga sekitar. Dugaan sementara, api berasal dari cairan timah panas yang terkena bahan yang mudah terbakar. Api bisa dipadamkan setelah 5 unit mobil dan belasan petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan hingga puluhan juta rupiah. Dari PT Santima, menurut info dari karyawan. PT Santima itu lagi sedang produksi atau gimana? Proses pemasakan timah peluduran
terjadi tetesan-tetesan sehingga menyebabkan api. Cetakan. Cetakan apa? Sepatu. Tadi saat terbakar ada ini lagi kerja atau gimana? Iya, lagi masak. Saudara, polisi kembali melakukan olah tempat kejadian perkara untuk kali kedua di lokasi penemuan jasad ibu dan anak di Cinere, Depok, Jawa Barat. Kasus temuan jasad ibu dan anak di perumahan Bukit Cinere Indah, Depok yang semula ditangani Polres Metro Depok, kini ditangani Polda Metro Jaya. Dalam olah tempat kejadian perkara kedua, tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR. Kerjasama ini untuk mengungkap misteri jasad ibu dan anak yang ditemukan di kamar mandi. Dalam olah TKP ulang ini, tim Polda Metro Jaya dan APSIFOR fokus melihat jejak orang luar selain 2 jasad di lokasi. Tim gabungan pun menyelidiki apakah ada cairan racun di sekitar lokasi penemuan jenazah. Polisi turut mendalami temuan tulisan "To You Whomever" yang isinya adalah pesan dari korban yang ditik di laptop. Sejumlah barang bukti ditemukan dalam kasus temuan jenazah ibu dan anak di Cinere, Depok, Jawa Barat. Polisi menemukan ada botol bekas minuman dan sisa coklat di sebelah jasad ibu dan anak. Sebuah pesan dalam kertas yang bertuliskan nomor telepon hingga bukti berupa arsip atau file yang berjudul "To You Whomever" yang tersimpan di laptop diduga milik korban. Dalam arsip tersebut tertulis, siapapun yang membaca tulisan ini mungkin pada saat melihat tulisan ini saya dan ibu sudah meninggal dunia. Polda Metro Jaya menemukan bukti petunjuk berupa tulisan di dalam laptop yang diduga milik ibu dan anak yang jasadnya ditemukan di dalam kamar mandi rumah mereka di perumahan Bukit Cinere Indah, Depok, Jawa Barat. Pesan di laptop tertulis, siapapun yang membaca tulisan ini mungkin pada saat melihat tulisan ini saya dan ibu saya sudah meninggal dunia. Dari temuan bukti ini, polisi akan menggandeng Asosiasi Digital Forensik untuk meneliti kebenarannya dan mencari penyebab tewasnya ibu dan anak yang jasadnya ditemukan di kamar mandi. Sementara kami menemukan satu petunjuk dari laptop yang diduga laptop korban yang berjudul "To You Whomever". Jadi di sana tertulis siapapun yang membaca tulisan ini mungkin pada saat melihat tulisan ini saya dan ibu saya sudah meninggal dunia. Nah, ini kita dalami apakah memang ini tulisannya jenazah ini ataupun merupakan disepsi, kita nggak tahu. Mungkin ada orang lain juga yang nulis, kita nggak tahu. Oleh karenanya biar nanti alat bukti yang akan mengarahkan kira-kira apa yang terjadi. Tak banyak yang bisa digali dari warga soal keseharian ibu dan anak yang ditemukan tewas. Menurut keterangan warga setempat, kedua korban dikenal sebagai sosok yang tertutup, jarang berinteraksi dan jarang keluar rumah. Tetangga juga menyebut suami sang ibu sudah meninggal dunia sejak beberapa tahun lalu. Suaminya dulu sampaikan itu ya usaha sendiri gitu aja. Ya pemahaman saya usaha sendiri itu pengusaha lah gitu ya. Tapi saya nggak tahu usahanya apa. Ya itu aktivitas sehari-hari ya tertutup seperti ini. Kecuali saat membuang
sampah atau mungkin beli makanan, ya kan, itu aja. Polisi masih menyelidiki penyebab meninggalnya ibu dan anak yang jasadnya ditemukan di kamar mandi rumah mereka. Sejumlah ahli pun telah dilibatkan dalam kasus ini. Tim Liputan Kompas TV. Saat ini polisi melakukan olah TKP ulang di lokasi temuan jasad ibu dan anak di perumahan Bukit Cinere Indah, Depok, Jawa Barat. Kita pantau perkembangannya di lokasi bersama jurnalis Kompas TV Asri Gunawan. Soal fokus dari TKP ulang ini, apakah betul ini berhubungan langsung dengan temuan awal saat TKP pertama atau olah TKP pertama tentang botol yang berada di sekitar jasad itu? Ya betul Tifal, salah satu fokus polisi dalam melakukan olah TKP ulang hari ini adalah tentu terkait dengan temuan cairan di dalam botol kaca yang ditemukan berada di dekat jasad ibu dan anak yang ditemukan di dalam kamar mandi ini Tifal. Tapi selain itu polisi juga mendalami dan juga menggali apakah ada jejak-jejak orang lain selain kedua korban tersebut di dalam rumah ini. Karena sampai sekarang yang kita ketahui bersama bahwa polisi juga masih menggali terkait apa penyebab kematian dari kedua jasad ataupun juga kedua korban ini. Nah, yang menarik yang diperoleh dari olah TKP pertama adalah terkait dengan penemuan tulisan ataupun juga pesan yang ditemukan diduga di dalam laptop milik korban yang berjudulkan "To You Whomever" atau yang artinya untuk siapapun itu, dan yang dijelaskan oleh di Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi. Dalam tulisan tersebut ini menyebutkan bahwa untuk siapapun yang membaca surat ini, mungkin ketika Anda melihat tulisan ini, saya dan ibu saya sudah meninggal dunia. Nah, ini yang didalami. Tadi yang kami pantau yang sudah hadir di TKP ini ada Kabidokes Polda Metro Jaya Kombes Pol Heri Wijatmiko, kemudian ada Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Saiman, dan juga selain dari pihak kepolisian melibatkan tim Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR beserta tim Inavis yang akan mendalami dari temuan-temuan yang ditemukan di olah TKP pertama maupun juga di olah TKP kedua. Nah, untuk perkembangannya ini sampai saat ini masih terus dilakukan olah TKP. Tadi terhitung sejak pukul 14.30 atau setengah 3, sekitar sudah hampir 1,5 jam berlangsung. Dan ini kita masih menunggu bagaimana kemudian hasil ataupun juga perkembangan dan juga temuan-temuan ataupun petunjuk baru yang didapatkan oleh polisi. Tentu saja olah TKP ulang atau oleh TKP kedua ini dilakukan untuk bisa mendapatkan petunjuk-petunjuk baru dan bisa mengidentifikasi apa penyebab kematian dari ibu dan anak atau dari korban ini, karena masih banyak sekali kemungkinan bisa saja suicide atau bunuh diri ataupun ada unsur kecelakaan atau bahkan ada unsur kekerasan yang ditemukan. Ini memang belum ada rilis resmi dari polisi sehingga ini yang masih kami tunggu bersama. Sejauh ini demikian, Tifa. Termasuk masalah hasil penelusuran dari tulisan yang "To You Whomever" itu, sejauh mana kemudian penelusuran atau mungkin ada fakta baru di balik tulisan itu? Sebelumnya lampu ini mati dan menyulitkan proses penyelidikan. Iya, Tifal, terkait temuan tulisan "To You Whomever" ini memang akan didalami oleh APSIFOR atau Asosiasi Psikologi Forensik, karena memang di dalam surat itu tidak ditujukan untuk siapa, untuk siapa yang ditujukan ataupun juga tidak ada nama yang disebut dalam tulisan tersebut. Belum ada rilis resmi terkait dengan hasil analisis dari surat ataupun tulisan terakhir atau pesan terakhir yang dituliskan oleh korban, tapi yang jelas ada beberapa pengamat yang menyebutkan bahwa ini menunjukkan tidak adanya kedekatan ataupun juga sosialisasi yang dilakukan baik oleh korban kepada orang terdekat ataupun siapa yang dituju, sehingga memang ini yang didalami dan juga ini bisa mengungkap apa kemudian penyebab kematian dari kedua jasad tersebut. Tifal. Dari Depok, Jawa Barat, Asri Gunawan melaporkan. Terima kasih. Laporan lainnya sesaat lagi. Jelang hadapi Taiwan di pertandingan pertama kualifikasi Piala Asia U23, Timnas U23 berlatih di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah. Imanmu terhadap Presiden melupakan kami. Kami juga hadirkan acara diskusi yang menghadirkan akademisi Rocky Gerung di Yogyakarta kembali diwarnai aksi penolakan. Tetap di Kompas TV.
Perhatian, beli better bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua di sana. Buruan beli, bisa gratis better lagi. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Duh, badan suka gampang pegal dan lelah. Bisa jadi ada masalah di otot, tulang, dan jantung, Mak. Nah, minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Bisa tetap aktif berdua. Entrasol. Mau mie, please. Khawatir, anak minta mie terus. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, mie-nya kenyal. Bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi. Boleh, asal mie oven, mie-nya lurus, lebih sehat, enak lagi. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Mau mie, please. Khawatir, anak minta mie terus. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, mie-nya kenyal. Bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi. Boleh, asal mie oven, mie-nya lurus, lebih sehat, enak lagi. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Coko granulnya nyoklat habis, tapi kopinya masih berasa. Perfect, balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Batuk dan pilek, minum nih. Ultra Flu Extra dipercaya meringankan batuk dan flu yang mengganggu. Ultra Flu Extra, batuk dan flu reda, lega rasanya. Kompas Petang berlanjut dengan informasi olahraga, saudara. Meski tidak diperkuat sejumlah pemain pilar, Indonesia berhasil meraih kemenangan saat melawan Turkmenistan di FIFA Matchday. Menang 2-0, membawa armada Shin Tae-yong naik ke peringkat 147 dunia FIFA. Tim nasional Indonesia U23 berlatih menghadapi Taiwan di pertandingan pertama kualifikasi Piala Asia U23 di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Saat ini ada 3 pemain timnas U23 yang dipanggil untuk memperkuat timnas senior. Meski demikian, pelatih Shin Tae-yong tetap yakin timnas bisa menang melawan Taiwan pada Sabtu malam nanti. Karena sejumlah pemain naturalisasi seperti Elkan Bagot, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk
sudah bergabung di Solo, Jawa Tengah. 페파 선수들은 이제 오늘로서 이제 다 올 것이다. 12시 정도에 아야 이런 말에서는 올 것이고 3시에 엘카는 안녕으로 해가 올 거라고 보면 되겠습니다. 그리고 지금 A팀의 23세에 3명이 참출이 됐는데 응급 상황으로 보시고 우리가 같이만 그 선수들 8일 경기 끝나면 다시 Shin Tae-yong memanggil 27 pemain untuk Timnas Indonesia U23 dengan komposisi perpaduan skuad SEA Games 2023 dan pemain U23 yang sempat memperkuat Timnas Senior. 3 pemain akan menjadi tulang punggung Timnas U23 saat melawan Taiwan dalam kualifikasi Piala Asia U23 malam nanti. Timnas Senior berhasil meraih hasil bagus melawan Turkmenistan dan malam ini giliran Timnas Indonesia U23 yang akan berlaga melawan Taiwan di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah dalam rangkaian kualifikasi Piala Asia U23 2024. Untuk membahas peluang Indonesia lolos dari babak kualifikasi ini sudah bergabung bersama kami pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Bung Joy, selamat sore, apa kabar? Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terakhir kali yang saya pahami itu kan saat Taiwan melawan Turkmenistan, Taiwan kalah 0-4 posisinya. Nah, kalau Anda memprediksi saat nanti bertanding melawan timnas kita, timnas Indonesia, potensinya akan bagaimana? Yang pertama ini kita kan Indonesia berada di grup K ya bersama Turkmenistan dan Taiwan. Dan ini kan hanya bertanding 2 kali. Indonesia hari ini akan ketemu Taiwan dan tanggal 12 akan ketemu Turkmenistan. Sementara Turkmenistan sudah menang 4-0 atas Taiwan. Jadi Indonesia kalau mau lolos langsung ke Qatar tahun depan ya memang harus menang lebih banyak daripada ketika Turkmenistan mengalahkan Taiwan. Jadi harus menang 5 atau 6 gol gitu ya. Dan rasanya main di Manahan dengan tim yang saya rasa ini kalau dibandingkan dengan tim yang senior yang kemarin menang lawan Turkmenistan, ini tim lebih menjanjikan sebetulnya. Jadi saya sih berharap mereka tampil lepas meskipun tekanannya moral juga tinggi ya. Karena bermain di kandang sendiri itu biasanya kadang-kadang tekanan mentalnya juga tinggi. Tapi saya yakin ini adalah pemain-pemain yang sudah punya pengalaman di level internasional. Ada beberapa pemain yang sudah malang melintang di internasional. Ada pemain-pemain juga yang sudah menjadi andalan tim di Liga 1. Jadi harusnya sih mereka tampil jauh lebih percaya diri ya. Dan Taiwan itu kan sebetulnya bukan negara bola gitu loh. Asal mereka tidak menganggap remeh, saya rasa si Indonesia bisa menang lebih dari 4-0. Oke, kita coba lihat dulu komposisi pemain. Tadi sempat disinggung masalah komposisi pemain kita yang bahkan disebut jauh lebih baik lah komposisi dan performanya begitu. Dan kita coba lihat untuk di lini depannya sendiri. Ini kan ada nama Ramadan Sananta, pencetak 2 gol di final SEA Games. Ini akan menjadi ujung tombak dari serangan timnas Indonesia. Penampilan Sananta kian matang. Sananta punya kecepatan, kaki kanan dan kirinya pun sama kuatnya. Kalau untuk sosok ini, untuk di lini depannya begitu, apa cermatan Anda, Bung Joy? Ya, lini depan menurut saya ini yang terbaik yang sekarang dipunyai oleh Shin Tae-yong di U23 ya. Bahkan masih ada Rafael Struijk di sana yang pemain naturalisasi. Tapi ada Witan Sulaiman juga, ada beberapa pemain, Marcelo Ferdinand yang di posisi pemain nomor 10 atau posisi nomor 8, dia kadang-kadang ada di 2 tempat juga bisa menjadi andalan. Jadi harusnya sih lini depan kita tidak pernah punya masalah ya, kecuali memang di penyelesaian akhir. Ketika di SEA Games kemarin, di AFF final kan juga ada masalah di penyelesaian akhir. Nah, itu. Dan Indonesia harusnya bisa menang ya, sayang harus kalah dalam adu penalti. Tapi overall sebetulnya tim U23 ini seperti saya bilang tadi jauh lebih menjanjikan daripada yang tim senior sekarang. Gitu. Jadi ini adalah pemain-pemain masa depan Indonesia yang bisa diandalkan untuk bukan saja menaikkan peringkat Indonesia 3-4
peringkat ya, bisa menaikkan sampai 10-12 peringkat lah. Karena Turkmenistan juga kan nggak bagus-bagus amat sebetulnya kalau misalnya di persaingan di grup K ya. Mereka sekarang di posisi 138 dan Indonesia di 147. Jadi harusnya sih imbang dan main di Manahan. Harusnya sih ya dukungan dari penonton luar biasa gemuruh dan itu akan membawa hasil positif lah. Tapi kalau lini tengah bagaimana cermatan Anda? Lini tengah ada Marcelino, ada Akran, sayang Beckham nggak kepilih ya, tapi ada Ivan Jenner juga. Jadi harusnya sih mereka kuat ya karena formasinya biasanya 4-3-3, ini formasi yang paling, menurut saya formasi yang paling ofensif tapi sekaligus juga seimbang. Karena Indonesia tuh dengan 4 pemain flat di belakang, 2 sayapnya tuh bagus-bagus, ada Arhan kan, ada Rio Fahmi, jadi harusnya sih dengan 2 center back yang sangat tangguh juga, kipernya di belakang Hernando juga sangat tangguh, harusnya sih lini belakang nggak ada masalah, lini tengah akan punya kekuatan lebih, karena lini sayap-sayap Indonesia terutama di fullback ya, bagus-bagus terutama kalau kita bicara pemain seperti Arhan Pratama. Oke. Kembali lagi kita membahas soal peluang ini, tapi kalau kita juga mencermati di sini kan posisi pelatih Sinteyong memegang 2 tim secara bergantian begitu dan antara timnas senior dengan timnas U23. Cermatan Anda untuk kinerja Sinteyong untuk mencermati fokus latihan dari timnas U23 ini, apakah akan ada kelebihan kekurangan tersendiri? Memang ideal ya sebetulnya kalau pegang senior dan U23 karena U23 ini kan sebetulnya 1 step aja menuju ke timnas senior gitu loh. Jadi Sinteyong memang harusnya dikasih tanggung jawab 2 tim saja karena dia bisa memantau berbarengan dan kan banyak pemain U23 juga yang sudah dipanggil ke tim senior kan. Ini yang sebetulnya yang membuat link antara pengamatan Sinteyong dan timnya, antara tim 23 dengan tim senior itu tidak putus, tapi jangan dikasih di bawah U23 karena itu akan jadi kebebanan banyak dia. Jadi ideal sekali kalau dia pegang U23 dan senior karena itu linknya yang paling dekat. Karena setelah 23 kan nggak ada jenjang lain selain senior gitu loh. Jadi kalau Anda tanya gimana apakah banyak plus atau minusnya, menurut saya lebih banyak plusnya. Dan Sinteyong kan sudah bisa membawa timnas senior ke putaran final Piala Asia juga. Jadi secara gelar barangkali dia belum bisa mempersembahkan ya, tapi kemajuan yang didapat oleh tim Indonesia ini banyak sekali di bawah Sinteyong. Ya memang belum dapat gelar, tapi menurut saya gelar itu harus kita perhitungkan di level senior. Kalau di level U23, U19, U17 itu belum apa-apa lah, nggak usah terlalu dibesar-besarkan. Jadi kalau dapat gelar di level senior, nah baru kalau dia tidak dapat gelar di level kelompok umur, menurut saya tidak ada masalah karena Sinteyong bukan itu tugas utamanya. Oke, kalau untuk barisan pertahanan yang mungkin perlu dicermati juga oleh timnas Indonesia menghadapi Taiwan nanti. Ya, kalau Elkan Bagot bermain, rasanya kepercayaan diri kiper dan barisan belakang akan meningkat ya. Apalagi kalau misalnya Rizky Ridho kan dia duetnya tuh banyak dengan Rizky. Jadi kalau misalnya Elkan tampil bisa lebih tenang, bisa dia kan bagus juga ketika membangun serangan, build up dari bawah tuh dia bagus, passing jauhnya juga bagus. Jadi ini memang pemain paling diandalkan di lini belakang. Kalau dia ada, Hernando akan sangat percaya diri dan kalau dia sudah percaya diri, rasanya gawang Indonesia akan sulit sekali dibobol. Dan 2 wingbacknya menurut saya juga pasangan yang terbaik yang ada sekarang ini. Bahkan kalau ditaruh di senior pun mereka sudah sangat layak. Oke, mungkin bisa diperjelas lagi nih Bung Joy soal lini depan kita nih. Karena kan ada posisi Ramadan Sananta juga di situ yang mungkin perlu jadi cermatan yang perlu diperhatikan betul begitu. Ya saya rasa Ramadan hanya perlu ketenangan ketika melakukan sentuhan akhir atau di penyelesaian akhir ya. Kalau di belakangnya Marcelino, rasanya sih dia bisa kasih assist ya. Dan kalau misalnya Witan Sulaiman juga bermain, kan dia agak liar nih. Witan Sulaiman liar dalam arti positif ya. Dia agak sulit ditebak pergerakannya. Nah, kalau Witan bisa memberikan kejutan di lini belakang Taiwan, rasanya sih Ramadan Sananta akan menemukan harinya ya. Karena dia kan sebetulnya positioningnya juga baik, larinya juga bagus. Dia kalau head to head lawan pemain belakang juga dia lebih sering menang gitu. Jadi harusnya sih dia bisa bikin gol ya, nggak cuma 1, dia bisa bikin 2 atau 3 gol. Oke, sehingga singkat saja, optimisme untuk kemenangan kita bisa lolos begitu ke Piala Asia dan masuk Olimpiade ini dibilang cukup realistis targetnya?
Ya kan stepnya Indonesia harus juara grup dulu, kemudian lolos ke Qatar. Dari Qatar akan lolos kalau misalnya bisa mengimbangi tim elit Asia yang lain akan lolos ke Olimpiade di Paris gitu loh. Tapi sekarang PR besarnya adalah lolos dulu lah ke Qatar dan tampil sebaik-baiknya nanti di Qatar. Sekarang harus jadi juara grup dulu. Problem terbesarnya apakah tanggal 12 Indonesia bisa mengimbangi atau menang bahkan lawan Turkmenistan supaya tidak menunggu posisi runner up terbaik dari grup K. Karena sangat tricky kan, yang lolos adalah 11 juara grup dan 4 runner up terbaik. Ini yang akan menjadi PR besar bagi Sintayong. Doa terbaik untuk timnas U23 nanti melawan Taiwan. Terima kasih Bung Joy sudah berdiskusi bersama kami sore ini. Selamat sore Bung. Selamat sore, sama-sama. Laporan lainnya sesaat lagi, Sekjen PDI Perjuangan membenarkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri bertemu dengan Ridwan Kamil yang masuk bursa calon wakil presiden untuk Ganjar Pranowo. Berita lainnya, acara diskusi yang menghadirkan akademisi Rocky Gerung di Yogyakarta kembali diwarnai aksi penolakan. Tetap di Kompas Petang. Main lagi ya. Yuppibolisius, real fruit juice dan kolagennya segarkan harimu yang aktif. Yuppibolisius, bikin serunya menggelinding terus. Rumah berantakan banget sih, kan ada Depo Bangunan. Ya, hanya di Depo Bangunan. Bisa belanja hemat, barangnya lengkap, dan berkesempatan menang undian hadiah total 12 miliar Depo Bangunan. Ayo belanja sekarang. Hanya di Depo Bangunan. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Mau mie, please. Khawatir anak minta mie terus? Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, mie-nya kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi. Boleh, asal mie oven, mie-nya lurus, lebih sehat, enak lagi. Perhatian, beli better bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua di sana. Buruan beli, bisa gratis better lagi. Selamat datang, silakan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Mau mie, please. Khawatir anak minta mie terus? Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, mie-nya kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi. Boleh, asal mie oven, mie-nya lurus, lebih sehat, enak lagi. Perhatian, beli better bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua di sana. Buruan beli, bisa gratis better lagi. Kembali bersama kami, Saudara. Acara diskusi yang menghadirkan akademisi Rocky Gerung di Yogyakarta kembali diwarnai aksi penolakan dan pelemparan botol. Lu terhadap presiden, melukai kami. Saya baca ulang ya. Sama kalian. Mas, saya baca ulang ya.
Yogyakarta kota pelajar budaya bermartabat. Oke. Tapi mulutmu gak bermartabat. Ya justru itu. Kau tahu. Mulutmu gak bermartabat. Mulutmu gak bermartabat. Tahu kau Rocky? Aksi penolakan dilakukan sejumlah orang saat acara dialog kebangsaan yang dihadiri Rocky Gerung, Refli Harun, hingga mantan pimpinan KPK Saud Sitomorang yang berlangsung di Sleman, Yogyakarta. Beberapa kali mereka meneriakkan kata-kata penolakan terhadap Rocky saat acara diskusi tetap berlangsung. Setelah sesi diskusi Refli selesai dan giliran Rocky berbicara, tiba-tiba ada lemparan botol air mineral dari luar lokasi. Botol itu mengenai leher Refli. Suasana sempat memanas karena Refli Harun protes dan meminta polisi menangkap pelaku pelemparan. Meski sempat ricuh, namun diskusi tetap berjalan hingga selesai. Rocky Gerung, Refli Harun, dan Saud Sitomorang akhirnya meninggalkan lokasi dengan dievakuasi melalui pintu belakang. Rocky menyerahkan proses hukum terhadap aksi penolakan dan pelemparan dirinya ke polisi. Kena Mas Refli gimana nanti selanjutnya? Ada bukti nanti diproses lagi. Jogja berpikir. Jogja berpikir. Beranjak ke topik lainnya, Saudara, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto membenarkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri bertemu dengan Ridwan Kamil yang masuk bursa calon wakil presiden untuk Ganjar Pranowo. Hasto menyebut pertemuan Megawati dan Ridwan Kamil beberapa hari lalu berlangsung tertutup. Menurut Hasto, pertemuan membahas pembangunan Monumen Bung Karno. Terkait peluang Ridwan Kamil menjadi bakal cawapres Ganjar, Hasto bilang Kang Emil memang masuk daftar 5 bakal cawapres yang tengah dikaji PDIP bersama partai koalisi. Ya, pertemuan dilakukan sebenarnya secara tertutup, dibahas tentang pembangunan ya beberapa monumen yang berkaitan dengan Bung Karno. Pada saat pertemuan dengan para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo, di dalam pertemuan tertutup memang dibahas ya, misalnya dari P3 menyampaikan Pak Sandiaga Uno, kemudian dicermati beberapa nama yang lain, ada nama Pak Mahfud MD, kemudian ada nama yang seperti Pak Ridwan Kamil, dan beberapa nama yang muncul ke permukaan disuarakan oleh rakyat itu dikaji secara mendalam. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ridwan Kamil yang masuk bursa bakal cawapres Ganjar Pranowo mengaku bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Namun, Emil menyebut pertemuan itu bersifat pribadi untuk membahas dan melaporkan pembangunan Monumen Bung Karno. Bapak Ibu menyebut kehadiran para tamu VIP kita beserta Gubernur. Saya itu kan komunikasi dengan semuanya, ada dengan Pak Prabowo, ada dengan Bu Mega, ada dengan Pak Anies, Pak Surya Paloh sebagai pribadi ya. Bahwa dalam komunikasi itu ada hal-hal politik, tidak semuanya begitu. Dengan Bu Mega itu salah satunya, kan kita lagi membangun monumen Bung Karno, di mana saya ikut mensupervisi dan melaporkan bahwa sudah 70% monumennya di Jogja, tinggal nanti di Bandung seperti apa. Jadi komunikasi iya, tapi tidak melulu tentang perpolitikan. Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono menyatakan tak bisa melarang Ridwan Kamil seandainya dipinang menjadi bakal cawapres Ganjar Pranowo. Menurut Agung, jadi cawapres hak individu Ridwan Kamil, namun tidak bisa mengatasnamakan partai karena Golkar telah resmi mendukung bakal capres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Kita nggak nyodor-nyodorin orang, tapi kalau diminta kan itu hak yang bersangkutan. Itu saja kami harapkan tetap terjaga soliditas partai, tetap terjaga kekompakan. Tapi kami juga memang tidak mudah untuk melarang-larang orang untuk maju untuk karirnya.
Sama individu kita nggak bisa apa-apa. Tapi kalau atas nama partai nggak bisa, karena partai sudah menetapkan kita mengusung Presiden Pak Prabowo, Wapresnya nanti tunggu di internal koalisi. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto turut mengomentari soal kabar akan ada breaking news terkait Ridwan Kamil. Erlangga bilang breaking news itu tidak ada kaitan dengan urusan bakal cawapres. Kata Erlangga, soal Kang Emil jadi bakal cawapres Ganjar tidak dibahas Partai Golkar. Oh, ada breaking news pekan depan itu gimana, Pak? Itu tidak berkaitan itu breaking news ya. Tidak berkaitan, jadi ya. Breaking news apa, Pak? Tanya aja sama yang bersangkutan. Pak, kalau misalnya jadi cawapresnya Pak Ganjar gimana tuh, Pak? Itu belum dibahas. Tapi saat sekarang Golkar konsentrasi pada koalisi Indonesia Maju. Kita fokus lainnya, Saudara. Bakal calon Presiden Prabowo Subianto menghadiri konsolidasi pemenangan Pileg Partai Bulan Bintang dan pemenangan Prabowo Subianto di Padang, Sumatera Barat. Prabowo tiba di Padang didampingi sejumlah pengurus Partai Gerindra dan Partai Bulan Bintang atau PBB. Tidak hanya menghadiri konsolidasi pemenangan Pileg, Prabowo juga dijadwalkan akan bertemu dengan sejumlah tokoh masyarakat di Sumatera Barat. Sementara itu, bakal calon Presiden Anies Baswedan menghadiri deklarasi dukungan dari simpatisan dan emak-emak di Waterpark Kabupaten Sampang, Jawa Timur pada Sabtu pagi tadi. Dalam pidatonya, Anies sempat mengomentari mahalnya sembako, terutama beras, yang menyusahkan rakyat. Saudara, menanggapi ajakan bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar untuk kembali bergabung mendukung pemenangan Anies Baswedan, Partai Demokrat menjawab tidak akan CLBK dan tidak mau di-ghosting lagi. Usai koalisi perubahan ditinggalkan Partai Demokrat menyusul duet Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Caimin mengajak Partai Demokrat dan PKS kembali bergabung. Kata Caimin, kalau Demokrat dan PKS kembali bergabung akan memperkuat pemenangan pasangan Anies Muhaimin di Pilpres. Ya, saya sama Mas Anies sangat berharap dan menunggu untuk bergabung dan bersama-sama menjadi bagian dari kekayaan Indonesia yang plural ini, Indonesia yang berbineka ini, dan koalisi kita ini akan semakin banyak, semakin bagus, banyak partai yang bergabung akan bagus, bahkan kita berharap juga Demokrat bisa bergabung kembali. Merespon harapan Caimin agar partainya kembali mendukung Anies, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra menjawab, Demokrat tak akan CLBK dan tak mau lagi di-ghosting. Ya udah jelas sikapnya Mas, kita move on, tidak ada CLBK. Ya sudah cukup, jangan sampai pernah dihianati sekali, masih terus jadi bucin, cukuplah gitu di-ghosting sekali, ya gitu. Kita tidak menolak. Kita tidak menolak, ya. Nah, intinya gitu. Pak Muhaimin kami menghormati, kan kami tidak pernah berkoalisi dengan beliau. Kemarin kan kami tidak berkoalisi, ya kami tidak dihianati oleh beliau. Jadi kami menghormati beliau, silakan jalan saja. Kalau misalnya beliau jalan, saat ini kami ucapkan selamat seperti yang disampaikan oleh ketum kami. Menanggapi Demokrat yang sudah move on, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan komunikasi politik PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat terus berlangsung intens. Namun, Hasto mengingatkan kerjasama politik partai pengusung Ganjar harus kokoh. Ya kan komunikasi politik sudah dijalankan sejak rapat kerja nasional yang ketiga. Bahkan saat itu Mbak Puan telah bertemu dengan Mas AHY, saya juga bertemu dengan Mas Teguh Rifki, Sekjen dari Partai Demokrat. Komunikasi yang intens terus kami lakukan. Ini merupakan hal yang bagus, komunikasi politik membangun kesepahaman. Tetapi kami juga tegaskan, kalau bekerja sama dengan partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo, maka betul-betul harus mengedepankan kepentingan bangsa dan negara sehingga kerjasama itu akan kokoh. Mendekati masa pendaftaran Pilpres bulan depan, peta koalisi pendukung ketiga bakal capres masih mungkin berubah. Sejauh ini, baru bakal capres Anies Baswedan yang telah mendeklarasikan pasangan cawapresnya. Tim Liputan, Kompas TV.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono diteriaki kader partai manis tanpa Anies saat sedang berpidato di acara HUT ke-22 partai tersebut. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan parpol koalisi pengusung Ganjar Pranowo tengah mengatur jadwal bertemu dengan Partai Demokrat. Laporan dan ulasannya sesaat lagi. Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Growmax. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum. Dengan gandum utuh dan krim coklat lezat, bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum. Seenak itu, sekenyang itu. Rumah berantakan banget sih, kan ada Depo Bangunan. Ya, hanya di Depo Bangunan. Bisa belanja hemat, barangnya lengkap, dan berkesempatan menang undian hadiah total 12 miliar Depo Bangunan. Ayo belanja sekarang. Hanya di Depo Bangunan. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya coklat habis, tapi kopinya masih beras. Perfect balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Terus, enaknya terus. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Mau mie, please. Khawatir anak minta mie terus? Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, minyak kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi. Boleh, asal mie oven, minyak lurus, lebih sehat, enak lagi. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya coklat habis, tapi kopinya masih beras. Perfect balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Mau mie, please. Khawatir anak minta mie terus? Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, minyak kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi. Boleh, asal mie oven, minyak lurus, lebih sehat, enak lagi. Pada keluarga besar Kompas TV, saya mengucapkan selamat ulang tahun Kompas TV yang ke-12. Terima kasih telah menghadirkan karya-karya yang terpercaya, yang sekaligus menghibur dan edukatif. Selamat ulang tahun, selamat terus berinovasi dan berkontribusi demi kemanusiaan dan kemajuan bangsa. Kembali bersama kami, Saudara. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono diteriaki kader Partai Demokrat manis tanpa Anies saat sedang berpidato dalam acara HUT ke-22 partai tersebut. AHY semakin manis tanpa Pak Anies, katanya begitu, Tom. Hal itu terjadi pada acara syukuran Dirgahayu atau ulang tahun ke-22 Partai Demokrat di halaman kantor DPP Partai Demokrat Menteng, Jakarta Pusat. Di sela pidato, AHY meminta kader Partai Demokrat untuk move on dan menatap masa depan. Terima kasih kepada para kader yang saya cintai dan banggakan.
kita selalu kuat dalam segala kondisi, suka maupun duka. Siap semuanya? Jatuh maupun bangun, roda kehidupan berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Tidak selamanya kita berada di bawah, tetapi ingatlah, tetap rendah hati. Masih menyinggung dinamika politik terkait Partai Demokrat, Saudara. Hari ini, PDI Perjuangan merespons langkah Partai Demokrat untuk menjalin komunikasi terkait wacana koalisi. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut komunikasi PDIP dengan Partai Demokrat sudah dilakukan sejak lama. Namun Hasto memastikan untuk tidak ada syarat mutlak bagi parpol yang akan bergabung mengusung Ganjar Pranowo. Selanjutnya, PDI Perjuangan akan mengatur jadwal bersama parpol koalisi untuk bertemu dengan Partai Demokrat. Bahkan saat itu Mbak Puan telah bertemu dengan Mas AHY, saya juga bertemu dengan Mas Teguh Rifki, Sekjen dari Partai Demokrat. Komunikasi yang intens terus kami lakukan. Dan Mbak Puan termasuk Pak Utut, Mas Bambang Pacul, Pak Said Abdullah yang ditugaskan untuk membangun komunikasi politik. Kalau bekerja sama dengan partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo, maka betul-betul harus mengedepankan kepentingan bangsa dan negara sehingga kerjasama itu akan kokoh. Juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyebut pihaknya membuka peluang kerjasama dengan PDI Perjuangan. Herzaki menambahkan kedua parpol punya peluang besar bekerja sama karena punya ideologi yang sama, yakni nasionalis. Mengenai koalisi atau kerjasama tidak harus dimulai oleh pertemuan oleh keduanya, tetapi bagaimana kepentingan rakyat, bangsa dan negara bisa kita perjuangkan. Itu saja. Ya tentu kita inginlah ada pertemuan itu, kami menyambut baik. Tetapi kami percaya Mas AHY, Ketua Umum kami dan para petinggi di Majelis Tinggi Partai sangat memahami kapan dan dengan siapa kita sebaiknya bergabung. Partai Demokrat membuka peluang kerjasama dengan PDI Perjuangan usai hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Meski merespons rencana Demokrat, namun Sekjen PDI Perjuangan menegaskan agar parpol yang ingin bergabung tidak mengajukan syarat mutlak mengusung Ganjar Pranowo. Untuk mengulasnya lebih lanjut, seberapa besar sebetulnya peluang kerjasama kedua parpol hingga kotel efek yang didapat? Kita bahas bersama Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya. Mas Toto, selamat sore, apa kabar? Selamat sore, Mas Siva. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sama-sama. Peluang kerjasama antara Demokrat dengan PDI Perjuangan, Anda melihat ini levelnya sudah serius atau baru penjajakan awal? Gimana peluangnya? Iya, sebetulnya kalau ditanya apakah ruangnya terbuka atau tidak, dari bahkan sebelum kita melihat peristiwa Mas Anies katakanlah meninggalkan AHY, ruang itu sudah sangat dibuka ya. Kalau kita lihat memang dari statement pertama dari pertemuan Mas AHY dengan Mbak Puan. Di hari yang sama itu ada tweet dari Pak SBY yang berbicara mengenai beliau bersama Ibu Mega ada dalam satu kereta dengan Pak Jokowi akan datang ke tempat tertentu begitu. Jadi itu sebetulnya bahkan sudah bisa diindikasikan ada potensi putaran kedua. Andai kata pun Anies dengan AHY bergabung, andai kata Anies tidak masuk, Mas AHY tidak masuk, Demokrat mungkin akan lebih memilih koalisinya Mas Ganjar. Jadi memang arahnya sudah terlihat seperti itu. Nah sekarang kan kemudian skenarionya berubah. Ketika mereka kemudian menyatakan keluar dari koalisi perubahan, arahnya melanjutkan apa yang sudah dibangun dari tanggal 19 Juni kalau saya tidak salah dalam pertemuan Mas AHY dengan Mbak Puan. Jadi memang kalau ditanya saat ini dari simbol-simbol komunikasi politik yang memang dikeluarkan oleh Partai Demokrat, arahnya lebih menguat kepada koalisi Mas Ganjar. Dan pertanyaannya apakah kemudian PDI Perjuangan bisa menerima? Kalau kita lihat statement PDI Perjuangan juga cukup menyambut ya. Tinggal masalah teknisnya seperti apa dan pertanyaan besarnya apakah melalui sebuah momen Ibu Mega bertemu dengan Pak SBY atau cukup misalnya di level Mbak Puan dengan Mas AHY atau Mas AHY dengan Ibu Mega sebagai ketua umum. Tapi secara prinsip menurut saya terlihat sekali kedua belah partai ini saling membuka diri, gayung bersambut, tinggal permasalahan teknis. Nah kalau pertanyaannya kotel efeknya seperti apa, memang PR-nya akan lebih ada di Partai Demokrat. Partai Demokrat kan kita tahu selama 2 pemilu kemarin misalnya ada dalam posisi berseberangan. Bahkan kalau dilihat ada dalam posisi berseberangan 20 tahun terakhir ya. Dan kalau kita lihat artinya kan psikologi dari basis massa
Partai Demokrat itu cenderung lebih oposan. Nah, di situ memang dibutuhkan sebuah narasi untuk melakukan konsolidasi. Walaupun kalau kita tarik lagi, Mas Diva, sebetulnya tidak ada sesuatu yang sangat prinsipil dalam konteks perbedaan sikap atau konflik antara PD Perjuangan dengan Partai Demokrat. Ini kan hanya lebih didasarkan kesalahpahaman dua tokoh besar dari partai itu, tapi bukan perbedaan mengenai ideologi, program yang itu lebih sulit untuk dilakukan sebuah konsolidasi. Ditambah sikap dari kedua partai ini bilangnya, kalau dari Sekjen PDIP bilangnya diharapkan parpol yang ingin bergabung tidak mengajukan syarat mutlak. Dari pihak Demokrat juga menyampaikan mereka akan lebih rasional. Tampaknya sudah mulai klop terlihat dari sini saja begitu ya? Iya, saya pikir kan terlihat memang dari pertama statement teman-teman Partai Demokrat ketika ditanya oleh media apakah akan memasang harga mati lagi untuk cawapres Mas Ahaye misalnya. Mereka selalu mengatakan kita lebih rasional dan kita realistis. Dan itu memang sebuah pilihan tepat ketika menyadari ketika masuk dalam koalisi Mas Ganjar, itu memang mereka adalah partai bungsu gitu ya, terakhir gitu kan. Agak sulit untuk kemudian masuk dalam wilayah negosiasi untuk cawapres. Toh kita juga melihat mungkin teman-teman Demokrat menyadari usia politik dari Mas Ahaye masih sangat panjang. Dilihat dari nama-nama yang ada di bursa survei, nama Mas Ahaye ini bisa dikatakan yang paling muda dibandingkan dengan nama-nama lain, masih bisa berbicara bukan hanya pemilu 2029, tapi 2034 dan seterusnya. Tapi masih mungkin tidak kalau nanti komunikasi terjadi, tawaran dari Demokrat untuk mengusung nama Ahaye sebagai bakal cawapres itu masih memungkinkan tidak kalau proyeksinya menurut Anda? Iya, pasti akan dicoba. Tentu saja bahwa ada harapan memasukkan nama Mas Ahaye sebagai cawapres. Tetapi kan sikap realis. Peluangnya menurut saya tadi, secara psikologis sampai melihat nama Mas Ahaye pun, partai yang terakhir masuk biasanya akan lebih realistis untuk tidak memaksakan nama tersebut. Dan kalau kita memang lihat di survei, kalau Mas Ganjar dipasangkan dengan Mas Ahaye, yang terlanjur brand image-nya adalah dengan Mas Anies sebagai barisan oposisi, membutuhkan waktu konsolidasi lebih lama untuk membuat gerak ya di antara kedua belah nama itu. Jadi memang dibandingkan Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Pak Mahfud MD misalnya, ya saya pikir nama Mas Ahaye butuh waktu lebih lama untuk bisa dipasangkan dengan Mas Ganjar. Itu yang menyebabkan menurut saya mungkin saya meyakini teman-teman Demokrat juga baca survei, mempelajari riset, sehingga kemudian mereka mengeluarkan istilah lebih realistis dan rasional, tidak akan memaksakan posisi Mas Ahaye sebagai cawapres. Oke, tapi di sisi lain juga kalau kita pahami di sini belum ada suar kemana mengerucutnya nama bakal calon wakil presiden untuk Ganjar Pranowo ini. Belakangan muncul ada RK yang bisa berpeluang untuk menjadi pasangan Ganjar, nama Sandi pun demikian karena ada P3 yang bergabung dalam koalisi, ditambah dengan ada Demokrat yang juga akan membangun koalisi atau membangun komunikasi politik lah saya katakan begitu. Ini cerminannya bakal gimana kemudian? Begini, pertama yang menurut saya paling ideal kalau konteks bicara cawapres dengan masuknya Partai Demokrat, andai kata terjadi begitu ya, akan lebih baik buat semua partai yang tergabung dalam koalisi Ganjar ini menyelesaikan terlebih dahulu partai-partai mana saja yang akan masuk, termasuk Demokrat, sehingga sebelum diumumkan nama cawapres, sehingga kemudian seluruh keputusan mengenai cawapres ini terlihat di publik adalah keputusan bersama. Ini menunjukkan kesejajaran dari semua partai. Kalau terlanjur kemudian sudah mengeluarkan nama cawapres, ada partai baru masuk, ada kesan partai ini diselipkan gitu ya, atau tanda kutip tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan besar. Itu poin pertama. Poin kedua, ya memang menurut saya kalau mau kita berspekulasi, nama-nama yang paling kuat muncul dalam konteks menjadi calon wakil presiden dari Mas Ganjar, di situ ada nama Ridwan Kamil, di situ ada nama Sandiaga Uno, di situ ada nama Pak Mahfud MD. Ketiga-tiganya punya elektabilitas yang mumpuni untuk bisa memberikan faktor kemenangan. Tapi mungkin misalnya Sandiaga Uno cenderung lebih mudah faktor politiknya karena dia adalah kader P3 yang sudah menjadi bagian dari koalisi. Kang Ridwan Kamil punya kelebihan, dia punya provinsi yang memang besar jumlah pemilihnya dan itu melengkapi salah satu daerah yang Mas Ganjar belum optimal atau belum terlalu kuat ya. Tapi kita tahu dia adalah kader Partai Golkar, di situ akan ada satu tahapan lagi. Apakah kemudian Golkar keluar dari koalisi Prabowo, ataukah kemudian Ridwan Kamil yang keluar, ataukah kemudian Golkar memainkan positioning seperti 2004 ketika Pak Wiranto maju, tapi Pak JK juga maju begitu. Itu yang menurut saya situasinya lebih complicated. Pak Mahfud sama. Pak Mahfud dalam konteks ini kan pertanyaannya apakah partai-partai akan menerima karena dia memang bukan kader dari partai tertentu. Oke. Kemudian kalau kita bicara soal potensi efek elektabilitasnya begitu untuk Demokrat kalau kemudian bergabung ke PDIP gimana?
Iya, kalau hanya berbicara dalam konteks 10 tahun terakhir, ada sebuah hambatan psikologis yang harus diselesaikan oleh teman-teman Partai Demokrat. Tadi saya sebutkan, segmen pemilih Partai Demokrat ini biasanya adalah segmen pemilih yang cenderung kritis terhadap pemerintahan Jokowi. Sehingga ketika bergabung dengan koalisi merah tanda kutip yang dianggap adalah bagian dari kelanjutan Jokowi, di situ harus ada narasi yang jelas, konsolidasi ulang, menjelaskan sebuah narasi yang sifatnya reasonable, sehingga kemudian tidak terjadi penolakan. Tapi kalau sebenarnya berbicara pada narasi yang lebih besar, narasi rekonsiliasi, dalam konteks apalagi dua tokoh bangsa terbesar, Ibu Mega dan Pak SBY, kalau itu berhasil dilakukan atau dinarasikan dengan baik, itu malah bisa jadi sebuah ledakan atau kejutan, ya, efek kejut atau wow efek yang bisa berimplikasi bukan hanya kepada solidnya pemilih Partai Demokrat, tapi pemilih-pemilih partai lain secara umum mungkin akan melihat itu sebagai sebuah hal yang positif dan bukan tidak mungkin tertarik dengan koalisi ini karena PR-nya narasi cukup besar rekonsiliasi juga tadi. begitu mendekati masa pendaftaran tanggal 10 sampai 16 Oktober. Ini PR besar begitu ya? Iya, tentu saja karena ini kan berbicara harus diakui ya, ada sisi survive dari Partai Demokrat. Mereka kan terpaksa harus mengambil sikap seperti ini, tetapi memang ini tetap pilihan yang tepat walaupun ada PR kemudian untuk konsolidasi ulang tadi dibandingkan ketika sudah tanda kutip mereka menggunakan istilah Demokrat dihianati, tapi kemudian tetap berada di dalam barisan koalisi perubahan. Saya pikir itu mengenai kewibawaan partai dan kewibawaan Mas AHY. Oke, baik. Terima kasih untuk perspektifnya. Terima Mas kasih. Sunarto Wijaya sudah diberkaati bersama Kompas TV kali ini. Sehat selalu, Mas. Sehat selalu. Kompas Petang berlanjut. Audrey Chandra akan bersama Anda untuk paruh kedua program ini. Audrey? Ival, terima kasih saudara merayakan hari ulang tahun ke-12 Kompas TV. Hari ini, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka akan berperan sebagai pembaca berita alias news presenter seperti saya, sekaligus juga Mas Gibran usai jeda akan berbagi inspirasi dan inovasi. Tetaplah bersama kami. Informasi lainnya, Polres Probolinggo, Jawa Timur melakukan olah tempat kejadian perkara ulang untuk mencari fakta baru terkait kebakaran hutan dan lahan di kawasan konservasi Bukit Teletabis Bromo yang disebabkan flare atau suar pre-wedding. Alah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Kala ditemani gurih kentalnya kuah miso, pula rumah wijen yang otentik, kehangatannya ingin terus keurangi. Indomie Ramen Series, nikmat adiknya, Pangsoko. Perhatian, beli better, bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua di sana. Buruan beli, bisa gratis better lagi. Zing Trail Run is back. Get ready dengan Zing Shampoo dan taklukkan rute yang lebih menantang. Minggu 8 Oktober 2023. Register hari ini. Zing Trail Run, dare you to be more. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Tiap hari keluargaku kena panas yang bikin gerah, keringetan, dan bau badan. Mereka perlu yang seger. Mandi pakai Dettol. Segarnya min dan jeruk yuzu. Berikan sensasi 5 derajat lebih dingin. Dan lindungi dari kuman penyebab bau badan. Dettol, perlindungan dengan sensasi 5 derajat lebih dingin. Gimana aku tahu Enfagrow E+ adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking,
dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enpagro E Plus MFGM Pro. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Mau mie. Please. Khawatir anak minta mie terus? Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, minyak kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi. Boleh, asal mie oven, minyak lurus, lebih sehat, enak lagi. Spesial di hari ini, hari ulang tahun ke-12 Kompas TV, Saudara. Kompas Petang menghadirkan satu segmen khusus yang menyajikan cerita inspiratif kepemimpinan kepala daerah muda. Tapi kali ini bukan saya yang akan membawakannya, tapi langsung kepala daerah muda dan berprestasi, ada Wali Kota Surakarta, Mas Gibran Rakabuming Raka. Sore, Mas Gibran. Halo, selamat sore. Terima kasih ya Mas Gibran ya sudah menyempatkan waktu di Kompas Petang, segmen spesial nih hari ini, hari ulang tahun ke-12 Kompas TV. Siap. Mas Gibran, ini ada yang berbeda. Kalau biasanya nih ya, kita di studio yang akan membawakan berita, salah satunya beritanya ini banyak juga yang dari Solo gitu ya. Nah kali ini saya mau menantang Mas Gibran, boleh nggak nih? Boleh. Oke, Mas Gibran, sore ini yang akan saya tantang untuk menjadi seorang news anchor seperti saya. Mas Gibran, udah siap? Boleh. Oke, silakan kalau gitu ya Mas Gibran. Sok, monggo Mas Gibran. Anda menyaksikan berita dari Solo di Kompas Petang. Bersama saya, Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Surakarta. Kota Solo memiliki 17 titik prioritas dalam pembangunan kota, terutama dalam hal edukasi, pariwisata, serta religi. Ada sejumlah destinasi andalan yang bisa Anda kunjungi, antara lain Solo Safari, Masjid Raya Syekh Said, serta Pracima Twin di Pura Mangkunegaran. Pemerintah Kota Solo, Jawa Tengah saat ini memiliki 17 titik prioritas dalam pembangunan kota. Beberapa di antaranya menjadi andalan terutama dalam bidang edukasi, pariwisata, dan religi. Dari 17 titik prioritas, 3 bangunan menjadi andalan baru Kota Solo. Solo Safari, Masjid Raya Syekh Zayed, dan Pracima Twin di Pura Mangkunegaran. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memiliki prinsip berlari untuk maju dalam mengubah Kota Solo ke arah yang maju, berbudaya, nyaman, dan yang paling penting adalah bersahabat dengan siapa saja. Tim Liputan Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Terima kasih ya Mas Gibran sudah bawain berita satu paket nih. Kapan-kapan mungkin lagi ya, boleh ya Mas ya? Nggak usah lah ya. Oh nggak usah, cukup satu aja ya. Mas, tapi seru nggak sih, deg-degan nggak sih jadi pembawa berita gitu Mas? Enggak sih. Enggak ya, santai ya Mas Tapi ya? nggak usah ya, lain kali nggak usah ya. Oh satu aja ya, iya nggak apa-apa deh. Mas kalau gitu kalau boleh pilih nih Mas ya, mendingan jadi narasumber saya nanya ke Mas Gibran atau justru jadi pembawa acara kayak sore hari ini Mas? Ya apa aja boleh lah untuk Kompas TV. Asik, cakep. Oke, Mas Gibran, saya boleh ya ngobrol beberapa hal nih ya, tapi nggak tentang politik kok ya. Boleh ya Mas yang ringan-ringan aja ya? Ya silakan. Mas Gibran, ini kan dari 17 prioritas program pembangunan di Solo, mana sih yang paling berdampak untuk Kota Solo, Mas Gibran? Saya yakin dari 17 itu semuanya berdampak positif ya. Dan ini kan satu persatu kita selesaikan. Dan hasilnya sudah kelihatan. Sekarang kayak Masjid Raya Syekh Said ini tiap hari kunjungannya bisa puluhan ribu orang.
terutama di jam-jam maghrib dan isya. Ini luar biasa sekali, perputaran ekonomi di sekitaran masjid. Kebun binatangnya juga sekarang ramai sekali, tidak seperti dulu lagi. Ini juga berdampak bagus sekali untuk PAD Kota Solo. Ada wisatanya, ada Masjid Raya juga, kemudian ada Pura Mangkunegaran. Dari beberapa banyak pembangunan, kira-kira yang paling mengenang apa, Mas Gibran? Yang kira-kira mungkin sampai sulit banget di ACC-nya? Kalau sulit sih enggak ya, karena warga juga kooperatif ketika misalnya ada relokasi atau penutupan jalan, dari Dewan, dari DPRD juga kooperatif. Saya kira semuanya ini kok punya semangat yang sama untuk membangun dan memajukan Kota Solo. Tapi warga sendiri juga merasa ya Mas ya, kalau pembangunan ini bukan hanya miliknya Pemda, tetapi juga warga juga ikutan seneng gitu, ikutan bahagia gitu dengan pembangunan yang ada. Iya, semuanya ikut merasakan, dan sekali lagi ini kita kerja sama-sama untuk kemajuan Kota Solo. Mas Gibran, di sisa masa kepemimpinan Mas Gibran, kira-kira apa yang belum, yang mau dicapai deh Mas, yang belum tercapai? Ya nggak muluk-muluk, hanya yang 17 prioritas tadi. Oh semuanya ya, harus sampai selesai ya? Harus sampai selesai di 2024, atau kalau molor dikit ya awal-awal 2025. Mas Gibran, di Solo itu kan bukan hanya aktif tadi membangun beberapa wisata atau destinasi wisata ya, yang juga berbau religi, tetapi juga event olahraga ini nampaknya kental sekali nih dibangun oleh Mas Gibran. Apa sih Mas yang kira-kira diinginkan untuk dicapai di Solo dan juga berkaitan dengan event olahraganya, terutama salah satunya sepak bola? Oh iya, kita jadi tuan rumah Piala Dunia U17. Sabtu juga kita ada pertandingan Indonesia lawan China Taipei. Ini event-event yang saya kira sangat baik sekali, punya multiplier effect yang gede, dari yang namanya okupansi hotel, rental mobil, ojol, yang punya usaha UMKM, ini semuanya terdampak. Saya kira luar biasa sekali ya. Jadi sektor olahraganya kita garap, sport tourism, wellness tourism, ada juga wisata religinya, macam-macam semuanya kita garap. Oke, karena saya ingat juga Mas Gibran bilang kan jangan hanya membangun aja, tetapi juga bagaimana menggerakkan roda ekonomi masyarakat asli sana ya Mas ya, Solo ya. Betul, itu yang paling penting. Mas Gibran, saya mau nanya sedikit nih tentang hangatnya tahun politik nih, tahun pemilu. Nah kalau Mas Gibran sendiri, boleh dong Mas, gimana caranya bisa mengajak anak muda untuk ikut sukses menyukseskan pemilu yang damai? Ya, saya kira untuk anak-anak muda ya, terutama anak-anak muda yang umurnya di bawah saya kira semuanya sekarang bisa mengakses informasi secara bebas, secara cepat. Jadi mari saya ajak semuanya untuk berpartisipasi secara aktif, jangan apatis, cari quality informasi sedalam-dalamnya, background, track record dari semua capres, cawapres yang sudah ada sekarang. Itu aja. Kalau untuk misalnya khusus untuk Solo sendiri Mas, ini kan salah satu sentralnya ya untuk pemilu kali ini Mas. Ya enggak lah, kenapa? Iya, maksudnya kan seluruh salah satu perhatiannya adalah ke Kota Solo, baca presnya ke sana, kemudian bertemu juga dengan Mas Gibran. Kira-kira mungkin ada pesan-pesan khusus untuk masyarakat Kota Solo biar juga menjadi salah satu cerminan juga ya untuk pemilu itu damai loh dan juga hangat. Ya, yang penting inilah kita harus bisa lebih dewasa. Jangan lagi ada kubu-kubuan, jangan saling menghina di sosmed. Pokoknya kita pengen pilpres, pileg kali ini benar-benar jadi pesta demokrasi yang benar-benar pesta yang menyenangkan untuk semua warga. Amin. Kalau tadi saya sudah bertanya untuk harapan ya, atau juga kemudian ajakan seruan buat anak-anak muda, untuk masyarakat Solo juga. Boleh dong Mas Gibran harapan juga untuk Kompas TV di hari ulang tahun ke-12 dan juga khususnya di program Kompas Petang nih sebagai salah satu program berita di Kompas TV. Ya untuk Kompas TV,
untuk Kompas Petang ini terus sebarkan virus-virus yang positif, berita-berita yang informatif. Kita pengen juga ini Kompas TV, Kompas Petang untuk semakin intens memberitakan pemberitaan yang positif juga untuk semua capres, cawapres, biar warga bisa memilih dan memilah siapa yang terbaik. Amin. Mas Gibran, terima kasih sudah meluangkan waktu di Kompas Petang. Nah, sebagai ucapan terima kasih, saya sudah buat pantun nih buat Mas Gibran. Boleh dibantu ya Mas, nanti dibilang cakep boleh ya? Oke. Jalan-jalan beli serabi di Surakarta. Cakep. Jangan lupa mampir ke Pura Mangkunegaran. Cakep. Terima kasih saya ucapkan untuk Mas Gibran Raka Buming Raka. Selalu sukses dan bertambah kebahagiaan. Terima kasih Mas Gibran, saya selalu. Makasih. Terima kasih. Saudara, masih dalam ulang tahun ke-12 Kompas TV, melalui program Kompas Petang, Kompas TV berupaya memberikan berita informasi yang independen dan terpercaya. Bagaimana pemirsa program Kompas Petang di Kompas TV melihat tayangan yang disajikan selama ini? Berikut informasinya. Warga di kawasan Cakung, Jakarta Timur ludes terbakar. 12 tahun mengudara, Kompas TV melalui program Kompas Petang menyajikan informasi independen dan terpercaya. Ya, Ibrahim, ini masih dalam proses pencarian. Memang kalau informasi terbaru dihadirkan lengkap dengan laporan langsung terkini dari lapangan. Bung terima tadi itu ada hingga menghadirkan narasumber untuk membahas pro dan kontra sejumlah isu yang menjadi perbincangan masyarakat. Pak, jadi ini apa TV-nya, Pak? Ini Kompas TV ini. Ini makanan saya di mobil. Tak jarang, program Kompas Petang menjadi salah satu referensi berita yang dilihat berbagai kalangan, dari seniman hingga pengambil kebijakan. Saya selalu menyempatkan diri untuk buka Kompas Petang ya, karena begini kan, peristiwa-peristiwa panas di seluruh Indonesia itu kan biasanya terjadi antara jam 10 sampai jam 3 sore gitu panasnya ya. Kita bisa melihat itu langsung di Kompas Petang. Bahkan kalau situasinya agak panas menyangkut bidang polkam, politik dan keamanan, saya bisa langsung menjawab Anda kan. Kalau Anda tanya ini apa, langsung saya jawab. Bahkan jadi narasumber juga, Prof. Iya, langsung terjawab pada saat itu juga. Dan saya juga mendengar jawaban dari sumber-sumber lain itu pada saat itu juga. Apa yang terjadi pagi sampai agak sore itu. Jadi bagus menurut saya, mudah-mudahan itu bisa diteruskan sebagai ya pengantar orang mau pulang kerja kan itu. Atau pulang kerja sore-sore begitu. Dan saya selalu mengikuti Kompas Petang itu bukan hanya di rumah. Saya di mobil juga kan ada TV di itu. Saya nonton terus gitu. Selalu ngikuti. Saya jarang nonton TV, tapi begitu nonton biasanya antara 2 ada 3 itu TV berita termasuk Kompas. Kompas Petang menurutku membuat aku nggak usah capek-capek baca koran, nggak usah capek-capek baca apa namanya? Portal-portal itu loh. Karena aku tiap hari nulis di sebuah koran, nulis artikel pendek. Kompas Petang saya kira bagian dari saya nulis itu untuk yang aktual-aktual, berita-berita aktual. Dan enaknya kalau nggak, karena ini bukan portal, jadi aku nggak usah merasa harus diseleksi lagi, karena itu pasti sudah melalui seleksi dari redaksi Kompas kan, saya kira gitu. Kalau yang sejumlah berita yang hadir di program Kompas Petang akan melalui proses editing, mulai dari naskah berita hingga proses produksi visual. Sehingga berita yang ditayangkan menyajikan informasi yang komprehensif, independen, dan terpercaya. Demikian Kompas Petang kali ini, saya Cynthia Rompas, saya Audrey Chandra, saya Tifal Soleh, dan saya Dilu Puspa. Saya Rahmat Ibrahim, terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih ya. Oke, saya akan hadir di malam puncak Indonesia Raya di Kompas TV.
Kebakaran meludeskan kendaraan pengangkut BBM saat melintasi Jalan Raya Brumbun di Madiun, Jawa Timur. Polisi saudara kembali melakukan olah tempat kejadian perkara kedua di lokasi penemuan jasad ibu dan anak di Cinere, Depok, Jawa Barat. Perhatian, beli better bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua di sana. Buruan beli, bisa gratis better lagi. Mau mie, please. Khawatir anak minta mie terus? Tenang, kan ada mie oven pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, minyak kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi. Boleh, asal mie oven, minyak lurus, lebih sehat, enak lagi. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Cuma kamu yang bisa. Punya nomor yang aktif selamanya. Dapatkan Bayu di konter terdekat. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Saudara, sebuah minibus yang diduga mengangkut BBM terbakar di Madiun, Jawa Timur. Minibus terbakar hebat di Jalan Raya Desa Brumbun, Kabupaten Madiun, Sabtu siang. Warga berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya sebelum petugas pemadam tiba. Akibat kejadian, mobil dan seluruh isinya ludes sementara pengemudi luka ringan. Menurut saksi, percikan api terlihat pertama kali ketika mobil yang diduga mengangkut BBM tengah melewati tanjakan di sekitar lokasi. Polres Probolinggo, Jawa Timur melakukan olah TKP ulang untuk mencari fakta baru terkait kebakaran hutan dan lahan di kawasan konservasi Bukit Teletabis Bromo yang disebabkan flare atau suar prewedding. Olah TKP ulang dilakukan Satuan Reserse dan Kriminal Polres Probolinggo, Jawa Timur guna mencari fakta baru pasca penetapan satu tersangka dalam kebakaran hutan dan lahan di Bukit Teletabis Bromo. Olah TKP ulang yang dilakukan dimulai dari titik persiapan rombongan melakukan prewedding hingga calon pasangan pengantin membawa flare atau suar dengan kondisi menyala. Ini dilakukan untuk mengembangkan penyelidikan termasuk potensi adanya penetapan tersangka baru. Jadi saat ini kita datang ke TKP, situasinya untuk di TKP api sudah tidak ada, sudah padam.
Kemudian kami tujuannya untuk melakukan olah TKP adalah untuk mensinkronkan antara barang bukti yang diperoleh dengan lokasi atau TKP. Apakah memang betul kejadian itu, kejadian terbakarnya dimulai dari flare, berada di lokasi atau di TKP. Beralih ke informasi lain, air sumur milik warga Pengasinan, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat diduga tercampur bahan bakar minyak yang bocor dari penampungan BBM salah satu SPBU. Air keran milik warga Pengasinan, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, tiba-tiba saja bisa menyala saat disulut api. Air sumur diduga tercampur bahan bakar minyak dari salah satu penampungan BBM SPBU dekat permukiman warga. Pemerintah Kabupaten Bogor melalui kecamatan dan Dinas Lingkungan Hidup melakukan penyelidikan. Petugas langsung mengantisipasi, memasang garis polisi dan minta warga melakukan aktivitas di luar rumah dulu. PT Pertamina Persero, Saudara, pastikan tidak ada kebocoran maupun kontaminasi dari tangki pendam, namun sampel air dari sumur milik seorang warga di Pengasinan, Kecamatan Gunung Sindur terindikasi campuran BBM jenis Pertalite. Untuk memudahkan investigasi, Pertamina menutup sementara operasional SPBU yang terletak 100 hingga 150 meter dari lokasi. Pertamina juga melakukan mediasi dengan warga dan aparat setempat menyampaikan temuan sementara dari penyelidikan. Jadi SPBU kita berhenti beroperasi sementara, memastikan karena kita akan lakukan tes lebih lanjut ya, ada tank cleaning juga, dan kemudian juga ada pneumatik tes untuk di SPBU 34163117 ini ya, yang diduga ada satu rumah yang di dekat SPBU tersebut ada sumber warga terkontaminasi ya oleh BBM jenis Pertalite gitu ya. Awalnya kan sebenarnya Pertamax ya, setelah diteliti kemungkinan ini lebih mengarah ke Pertalite gitu. Tapi itu tadi kita telah melakukan pemeriksaan juga di sumur pantau kita di SPBU, kemudian juga tangki pendam kita. Untuk sumurnya tidak ada terkontaminasi oleh BBM jenis apapun. Kemudian juga kalau untuk tangki pendamnya tidak ada kebocoran gitu. Tetaplah di Kompas Petang, polisi kembali melakukan olah tempat kejadian perkara kedua di lokasi penemuan jasad ibu dan anak di Cinere, Depok, Jawa Barat. Menguak kasus tersebut, kami akan mengulasnya bersama dengan kriminolog dan mantan Kabareskrim Polri. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Baru, mie sedap rawit bingit ayam jerih. Satu-satunya dengan rawit asli. Mie sedap rawit bingit ayam jerih. Mie kenyal dan gurih kaldu ayam bikin lagi. Sedapnya rawit bingit. Mie sedap rawit bingit ayam jerih. Dari Wisma. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Perhatian, beli Better bisa gratis Better lagi. Yeay, dapat Better lagi. Gue mau tuker dong. Semua di sana buruan beli, bisa gratis Better lagi. Mau mie, please. Khawatir anak minta mie terus? Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, minyak kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi. Boleh, asal mie oven, minyak lurus, lebih sehat, enak lagi.
Polisi kembali melakukan olah tempat kejadian perkara kedua di lokasi penemuan jasad ibu dan anak di Cinere, Depok, Jawa Barat. Kasus temuan jasad ibu dan anak di perumahan Bukit Cinere Indah, Depok, Jawa Barat yang semula ditangani Polres Metro Depok, kini ditangani Polda Metro Jaya. Dalam olah TKP perkara kedua, tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR. Kerjasama dilakukan untuk mengungkap misteri jasad ibu dan anak yang ditemukan di kamar mandi. Dalam olah TKP ulang, tim Polda Metro Jaya dan APSIFOR fokus menyelidiki sejumlah catatan korban sebelum meninggal dunia hingga memeriksa kondisi kesehatan korban selama hidup. Dari olah TKP, polisi kembali menemukan dan menyita sejumlah dokumen juga catatan untuk mendalami temuan tulisan "To you whomever" yang ditemukan di laptop korban pada olah TKP sebelumnya. Terkait dengan temuan baru polisi dalam olah TKP ulang kasus penemuan jenazah ibu dan anak di Depok, lebih lengkapnya kita saat ini akan berbincang dengan kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala dan mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Sore Bapak-Bapak. Selamat sore, Pak. Saya ke Prof. Adri dulu. Prof. Adri, ini dari polisi kan menemukan ya ada pesan soal kematian mereka tuh you whomever ya. Menurut Pak Adri sendiri, pesan ini indikasinya apa? Ya, jadi kalau tadi dikatakan ini ada olah TKP kedua dengan melibatkan para ahli psikologi, maka yang akan dicari kelihatannya adalah bukan lagi hard evidence ya berupa benda-benda yang yang tertinggal, tetapi sesuatu yang lebih bersifat soft evidence ya. Dengan kata lain misalnya begini ya, kalau misalnya di ruangan itu ada kalender ya yang isinya adalah tentang bunga-bunga atau ada gambar tempel atau ada apa yang kemudian lalu bisa dimaknai oleh para psikolog sebagai mencerminkan kepribadian dia. Nah, maka lalu kemudian juga dalam konteks isi daripada laptop, maka itu dibaca bukan dalam konteks mata-mata sebagai hard evidence, tapi kemudian dilihat dari segi maknanya, artinya, interpretasinya, begitu ya. Sehingga kemudian lalu bisa menjadi jelas lah apa yang dimaksudkan dengan "to you whomever" itu. Nah, kemarin misalnya ada satu analisis dari kepolisian bahwa jangan sampai file tersebut adalah dalam rangka penyesatan. Ya, maka lalu kemudian oleh psikolog saya kira akan digali sehingga minimal dengan soft evidence yang ditemukan di TKP bisa kemudian dibuat profil sederhana tentang siapa korban ini pada waktu hidupnya, gitu ya. Nah, maka lalu kalau kemudian misalnya dapat disimpulkan bahwa korban ini kemudian sebetulnya mati karena penyakit gitu ya, maka itu lalu kemudian dicari korelasi antara pada saat dia hidup dan pada saat konteks kematiannya, begitu. Oke, kalau gitu kalau dari Pak Ito sendiri melihatnya ini kan dilakukan lagi olah TKP kedua, sebenarnya ini wajarkah olah TKP kedua dilakukan dan gimana Pak Ito juga ini menentukan bahwa apakah ini bunuh diri atau pembunuhan? Ya, baik Mbak. Kalau di dalam SOP yang dilakukan oleh penyidik ya, reskrim, itu tidak mengenal olah TKP beberapa kali. Kenapa demikian? Karena yang pertama kan tentunya masih mengamankan barang bukti yang ada. Kemudian yang kedua memperdalam. Karena apa? Di sana kan yang dilibatkan adalah ini daripada forensik ya, laboratorium forensik, Inavis untuk mengecek sidik-sidik jari yang ada di sana. Kemudian juga melibatkan juga untuk biologi forensik ya, dan melibatkan RCMUI kalau nggak salah ya. Kemudian juga setelah ditemukan yang tadi laptop, tentunya ada dari digital forensik yang nanti akan menganalisa kira-kira pesan-pesan apa yang terkait. Ini masalahnya Mbak, karena kan jenazahnya ini sudah rusak, berada di kamar mandi. Nah tentunya akan didalami oleh pihak penyidik adalah kaitannya dengan mengapa ada di sana. Dan bagaimana kondisinya, apakah pakai pakaian ataukah mungkin tidak pakai pakaian ya. Jadi banyak hal yang perlu didalami untuk masalah ini dan saya kira masih akan ada pengolahan TKP lanjutan. Termasuk ketika ditemukannya jenazah ini berada tanda tanya di kamar mandi ya, ibu dan anak. Betul. Ya, itu kan satu hal yang ganjil. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Adrianus. Di sini tentunya dari psikologi itu akan melihat daripada modus ya ataupun latar belakang
yang kemungkinan bisa disimpulkan sebagai penyebab ya orang itu istilahnya apakah itu bunuh diri ataukah memang yang bersangkutan ada hal-hal lain yang menyebabkan kematiannya. Demikian. Prof, kalau misalnya mengingat ya dengan kasus ini sebenarnya hampir sama nggak sih dengan kita masih mengingat ada kejadian di Kalideres ini, ada kesamaankah atau gimana Prof melihatnya? Ya justru karena kita sudah punya pengalaman saat di Kalideres itu maka kemudian semua berhati-hati ya. Mengapa demikian? Karena pada waktu di Kalideres itu saya salah satunya juga turut membuat satu analisis yang canggih-canggih itu bahwa pembunuhan tersebut itu ada kaitannya dengan mistis, ada kaitannya juga dengan kepercayaan apokaliptik. Tapi ternyata setelah diteliti oleh teman-teman saya para ahli psikologi forensik, ternyata para korban itu adalah orang yang meninggal karena sakitnya. Ada yang memang meninggal wajar, ada yang meninggal sakit, ada yang memang meninggal kelaparan, ya, dan semuanya meninggal dalam waktu yang tidak sama. Jadi sesimpel itu ternyata. Walaupun kemudian di TKP ditemukan mulai dari kamar barus gitu ya dulu ya. Yang lalu kemudian kita membayangkannya sebagai wah ini ada kaitannya juga dengan dunia mistik. Nah, pada konteks kali ini kelihatannya hal-hal yang anehan itu tidak ada, ya, tidak kelihatan. Jadi lebih mengarah pada bahwa ini memang perbuatan bunuh diri atau sakit di mana kemudian lalu meninggal dan salah satu atau keduanya tidak mampu mengurus salah satunya. Jadi saya bayangkan misalnya kalau ibunya kena serangan jantung, anaknya tidak mampu mengurus dan kemudian anaknya lalu dying juga gitu ya, atau sebaliknya. Perhatikan misalnya dari kata-katanya, siapapun yang menemukan surat ini maka berarti saya dan ibu saya, artinya dia adalah anaknya, ya, anaknya yang membuat surat itu, ibunya sudah nggak ada dan sang anak ini kemudian lalu tidak bisa lagi menolong dan dying juga sampai kemudian lalu mati. Nah yang menarik adalah mengapa kemudian ada anak laki-laki tinggal bersama ibunya pada saat si anak laki-laki ini sudah berusia 40 tahun sekitar itu. Nah, saya sih bayangkan anak laki-laki yang seperti itu tentunya anak laki-laki yang mungkin punya permasalahan, disabilitas atau apa ya, yang lalu kemudian membuatnya tidak mampu berumah tangga, punya istri sendiri ya, lalu kemudian terpisah. Dari situ juga bisa diteliti juga ya, Prof ya? Makanya saya kira psikolog forensik akan main betul ini dalam rangka memahami hubungan di antara keduanya, dan kalau memang ini ada konteks apakah itu bunuh diri atau ya salah satu pihak meninggal dan yang lain kemudian tidak bisa membantu, tentu akan bisa dibaca oleh teman-teman psikolog. Demikian. Jadi ini sebenarnya sulit untuk dibuktikan atau bagaimana? Termasuk yang mana, Pak Ito? Kalau dari kasus kematian ibu dan anak ini? Yang pertama ya, yang ini pengalaman saya kesulitan kalau menghadapi jenazah yang sudah rusak, Mbak ya. Itu biasanya kalau yang hanyut di laut dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian apa yang disampaikan Prof. Adrianus betul bahwa tentunya nanti akan didalami juga dari data yang bersangkutan tentang historical kesehatannya ya. Kan tentunya kan punya. Kemudian kan ada yang tadi disampaikan usia 48 seorang laki-laki, apakah memang punya keluarga? Padahal sementara yang bersangkutan, yang korban-korban itu yang saya tahu adalah bahwa kurang lebih sekitar 5 tahun mereka sudah tidak pernah berkomunikasi dengan keluarganya. Dan juga dengan masyarakat di sekitar itu tidak ingin bersosialisasi. Nah, disinilah dari pihak kepolisian meminta keterangan juga dari ketua RT maupun tetangga-tetangganya tentang pribadi yang bersangkutan. Ini tentu akan menyangkut kepada bidang ilmu yang didalami oleh Prof. Adrianus ya, yang lebih banyak di situ. Tapi kalau penyebabnya tentunya tadi harus dilihat daripada historical kesehatan mereka, kemudian komunikasi kepada siapa saja itu nanti akan dari laptop yang ditemukan. Oke, saya balik lagi ke penemuan jenazah ibu dan anak ini di kamar mandi, Prof. Ini kan agak, kalau misalnya di Kalideres kan temuannya beda-beda ya, tadi ada di kamar, ada di ruang tamu. Kalau ini kan dua-duanya di kamar mandi, begitu ibu dan juga anak penemuan jenazahnya. Ini analisa dugaannya apa, Prof? Bisa dianalisa tidak? Nah ini kalau kita menduga kemungkinan apakah itu sang ibu atau sang anak misalnya menderita serangan jantung. Itu kan bisa terjadi di mana saja. Lalu sang ibu atau anak ini kemudian jatuh terduduk, ya, lalu kemudian mungkin langsung anfal dan kemudian meninggal. Nah untuk kemudian ditolong, nah kelihatannya apakah ibu atau anak ini tidak mampu menolong, tidak mau mengangkat, ya karena mungkin berat atau apa, sehingga kemudian lalu paling-paling hanya diberikan bantal. Nah, kan jadi mengapa bantal itu ada di situ adalah lebih kepada membuat sang korban yang sudah kena serangan ini kemudian lebih patut lah begitu.
Nah, karena dalam hal ini pihak yang kedua ini ya, apakah itu anak atau ibu itu tidak bisa menolong, lama-lama dia pun juga kemudian duduk di situ dan dying ya, sekarat, dan kemudian keduanya seperti meninggal seperti bersamaan, padahal sebetulnya mungkin tidak begitu. Ya ini dugaan-dugaan yang mengasumsikan bahwa keduanya memang punya satu riwayat kesehatan dan karena sudah hidup bersamaan ya, sehingga lalu kemudian sudah semacam ada chemistry. Jangan lupa bahwa saya menduga begini, mungkin ini Pak Ito nanti juga punya analisis. Kelihatannya keluarga ini ketika ditinggal oleh sang suami. Iya, betul. Katanya jadi lebih tertutup gitu ya. Nah, itu umumnya terjadi karena ketika satu keluarga sudah kehilangan breadwinner, pencari nafkah. Ya, keluarga itu lalu kemudian turun secara ekonomi, lalu mulai menutup membangun satu jarak dengan lingkungan karena tadi secara ekonomi sudah mulai turun. Maka bayangkan bagaimana kita memahami keluarga rumah yang listriknya diputus. Itu kan dalam rangka untuk mengurangi konsumsi kan, mengurangi pengeluaran begitu ya. Saking karena sudah tidak ada lagi pemasukan. Nah, maka ketika kemudian ada penyakit pun juga dibiarkan menahun dan begitu terjadi fatal dan mematikan. Mungkin begitu. Oke, kalau gitu Pak Ito terakhir saya ke Pak Ito singkat saja. Bagaimana caranya ini polisi bisa akhirnya nanti bisa menentukan apakah ini kasus pembunuhan atau bunuh diri? Saat ini kan polisi juga sudah menggandeng RSCM UI ya, Mbak ya, karena di sana lebih banyak expertnya. Kemudian tadi yang disampaikan Prof. Adrianus juga kita ingat bahwa ada satu kasus di Jakarta Timur rumah mewah ya, yang ditempati oleh 2 orang anak dan ibunya yang akhirnya dibantu ya. Ini kan agak mirip-mirip gitu. Saya kira mungkin ke depan ya dari pihak perangkat RT dan warga kalau ada seminggu yang mungkin ini ya sebaiknya ditegur atau ini ya, apalagi sudah dimatikan listriknya kan harusnya ada kepedulian lah ya dari perangkat RT maupun dari tetangganya. Ini harapan kita demikian. Oke, artinya jemput bola juga ya dari tetangga-tetangga termasuk dari RT setempat gitu ya. Terima kasih Pak Ito Sumadi, terima kasih Prof. Adrianus Meliala, sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih Prof. Setelah ini saudara kami punya informasi dari jelang laga perdana kualifikasi grup K Piala Asia U23, supporter Timnas sudah mulai berdatangan ke Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Arabica Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Coklat granulnya coklat habis, tapi kopinya masih beras. Perfect, balikin mood. Arabica Cappuccino nomor 1 di dunia. Ini Minggu Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Kala ditemani gurih kentalnya kuah miso, berwujud otentik. Kehangatannya ingin terus keurangi. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya, Pangsoko. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Gunadarma, Coloring the Global Future. Membangun insan cerdas, kompetitif, dan berkarakter. Bersama Yuji, masa depan diraih saat ini. Universitas Gunadarma. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh.
Jelang laga perdana kualifikasi grup K Piala Asia U23, supporter Timnas sudah mulai berdatangan ke Stadion Manahan Solo. Supporter Timnas bernyanyi menyerukan yel-yel serta menyalakan flare atau suar di sekitar Stadion Manahan Solo. Mereka, saudara, hendak mendukung Indonesia U23 yang akan melawan tim Taiwan U23 dalam kualifikasi Piala Asia U23. Namun supporter belum bisa masuk ke kompleks stadion karena akses masuk ke stadion baru dibuka pada pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Tapi seluruh tiket laga ini habis terjual. Suasana terkini jelang laga kualifikasi Piala Asia U23 Indonesia versus Taiwan, kita akan tanyakan ke jurnalis Kompas TV, ada Widi Nugroho. Widi, bagaimana ramainya situasi jelang kualifikasi Piala Asia U23 ini? Ya, Audrey dan saudara, selamat petang. Saat ini Stadion Manahan sudah mulai dipenuhi oleh supporter yang tadinya masih berada di luar kompleks Gelora Manahan. Sekarang mereka sudah mulai masuk ke dalam dan mulai tersebar ke beberapa titik pintu masuk sesuai dengan tiket yang mereka beli. Dan di belakang saya ini adalah akses utama menuju ke VVIP atau VIP, di mana nantinya akan ada sejumlah pejabat. Direncanakan salah satunya adalah Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang akan menyaksikan laga Timnas melawan Taiwan ini. Dan sejak sore tadi, pukul 4, para supporter sudah mulai berdatangan di sekitar Stadion Manahan, namun mereka masih tertahan di luar. Mereka sangat antusias karena ini kesempatan Indonesia untuk menang dalam laga perdana kualifikasi grup K untuk Piala Asia U23, mengingat lawan mereka adalah Taiwan yang mengandalkan mayoritas pemainnya adalah dari liga-liga universitas. Sedangkan timnas Indonesia diperkuat oleh pemain-pemain profesional yang bermain di Liga 1 dan juga di beberapa liga di luar negeri. Dan saat ini supporter sudah mulai masuk ke lokasi, mengingat sebentar lagi pintu akan segera dibuka agar mereka bisa masuk ke Stadion Manahan, dan tiket sudah terjual habis. Jika kita melihat kapasitas dari Manahan, ada 20.000 kursi yang bisa ditempati oleh para supporter. Kemungkinan nanti tim nasional Indonesia U23 akan didukung 20.000 supporter di Stadion Manahan Solo ini. Audrey. Ya, Widi, tadi kan diprediksi ada sekitar 20.000 kursi untuk para penonton. Tiketnya juga sudah ludes, sudah habis terjual. Gimana pengamanannya agar perjalanan pertandingan ini bisa berjalan dengan aman? Audrey dan saudara, kebetulan Solo ini adalah kota pertama yang menerapkan sistem steward seperti di liga-liga Eropa. Jadi di sini memang polisi atau kepolisian dan TNI tidak masuk ke dalam stadion. Mereka berjaga di perimeter luar, tepatnya di ring 2 dan ring 3. Namun mereka tetap standby untuk nantinya masuk apabila diperlukan. Sementara di dalam semuanya dipegang oleh panitia pelaksana, dibantu oleh steward-steward yang sudah terlatih. Mereka akan menjaga keamanan di dalam, memastikan tidak ada supporter yang membawa barang-barang terlarang seperti senjata tajam, botol, dan lain-lainnya. Serta termasuk juga flare ataupun petasan yang sudah dilarang sejak lama oleh PSSI. Dan untuk pengamanan di luar stadion diserahkan kepada Polres jajaran di Solo Raya yang dikomandoi oleh Polresta Surakarta dan juga aparat TNI dari Korem 074 Waras Pratama yang membawai sejumlah satuan di wilayah Solo Raya ini. Dan melihat ataupun merujuk dari pengalaman-pengalaman menyelenggarakan pertandingan sepak bola sebelumnya, pengamanan ini cukup efektif, cukup membuat nyaman para supporter yang datang dan tidak menimbulkan kepanikan apabila terjadi sesuatu yang memang di luar prediksi. Audrey. Harapan besar untuk pertandingan aman dan yang paling penting adalah Indonesia bisa menang melawan Taiwan. Amin. Terima kasih laporannya jurnalis Kompas TV, Widi Nugroho. Usai jeda, saudara, tetaplah bersama kami. Presiden Jokowi mengajak para pemimpin negara G20 segera lakukan aksi nyata dalam melindungi kelestarian bumi. Arabica cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Coklat granulnya coklat habis, tapi kopinya masih berasa. Perfect, balikin mood. Arabica cappuccino nomor 1 di dunia. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now. Mau mie, please. Khawatir anak minta mie terus? Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, minyak kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau.
mie oven. Mie-nya lurus, lebih sehat, enak lagi. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Presiden Joko Widodo, saudara, mengajak para pemimpin negara G20 segera lakukan aksi nyata dalam melindungi kelestarian bumi. Hal ini diungkap Jokowi dalam pertemuan sesi pertama KTT G20 di New Delhi, India. Lebih lanjut, Jokowi menyebut langkah ini bukan hanya untuk sekarang, melainkan juga untuk generasi masa depan. Jokowi tegaskan Indonesia telah melakukan aksi nyata, salah satunya tekan deforestasi hingga restorasi mangrove. देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का. Terima kasih saudara, Anda selalu bersama kami menyaksikan Kompas Petang. Tetap saksikan perkembangan terkini seputar pemilu 2024 hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Audrey Chandra. Saya Tifal Soleh Safi di Batlonone bersiap sebentar lagi untuk gelar perkara. Sampai jumpa lagi. Susah kau cari-cari pagi hingga malam dan dini hari, menghadirkan fakta terkini. Kompas TV percaya, independen, sampaikan berita, menggali informasi terkini. Terima kasih Kompas TV. Terima kasih Kompas TV. Terima kasih Kompas TV. Terima kasih Kompas TV. Terima kasih Kompas TV telah Kebakaran meludeskan kendaraan pengangkut BBM saat melintasi Jalan Raya Brumbun di Madiun, Jawa Timur. Kompas TV melalui program Kompas Petang, Kompas TV berupaya memberikan berita informasi yang independen dan terpercaya. Bagaimana pemirsa program Kompas Petang di Kompas TV melihat tayangan yang disajikan selama ini? Berikut informasinya. Warga di kawasan Cakung, Jakarta Timur ludes terbakar. 12 tahun mengudara, Kompas TV melalui program Kompas Petang menyajikan informasi independen dan terpercaya. Ya, Ibrahim ini masih dalam proses pencarian. Memang kalau informasi terbaru dihadirkan lengkap dengan laporan langsung terkini dari lapangan. Bung, terima tadi itu ada hingga menghadirkan narasumber untuk membahas pro dan kontra sejumlah isu yang menjadi perbincangan masyarakat. Pak, jadi ini apa TV-nya, Pak? Ini Kompas TV ini. Ini makanan saya di mobil. Tak jarang, program Kompas Petang menjadi salah satu referensi berita yang dilihat berbagai kalangan, dari seniman hingga pengambil kebijakan.
Saya selalu menyempatkan diri untuk buka Kompas Petang ya, karena begini kan, peristiwa-peristiwa panas di seluruh Indonesia itu kan biasanya terjadi antara jam 10 sampai jam 3 sore gitu panasnya ya. Ya. Kita bisa melihat itu langsung di Kompas Petang. Bahkan kalau situasinya agak panas menyangkut bidang Polkam, politik dan keamanan, saya bisa langsung menjawab Anda kan. Kalau Anda tanya ini apa, langsung saya jawab. Bahkan jadi narasumber juga, Prof. Iya, langsung terjawab pada saat itu juga. Dan saya juga mendengar jawaban dari sumber-sumber lain itu pada saat itu juga. Apa yang terjadi pagi sampai agak sore itu. Jadi bagus menurut saya, mudah-mudahan itu bisa diteruskan sebagai ya pengantar orang mau pulang kerja kan itu. Atau pulang kerja sore-sore begitu. Dan saya selalu mengikuti Kompas Petang itu bukan hanya di rumah. Saya di mobil juga kan ada TV di itu. Saya nonton terus gitu. Selalu ngikuti. Saya jarang nonton TV, tapi begitu nonton biasanya antara 2 ada 3 itu TV berita termasuk Kompas. Kompas Petang menurutku membuat aku nggak usah capek-capek baca koran, nggak usah capek-capek baca apa namanya? Portal-portal itu loh. Karena aku tiap hari nulis di sebuah koran, nulis artikel pendek. Kompas Petang saya kira bagian dari saya nulis itu untuk yang aktual-aktual, berita-berita aktual. Dan enaknya kalau nggak, karena ini bukan portal, jadi aku nggak usah merasa harus diseleksi lagi, karena itu pasti sudah melalui seleksi dari redaksi Kompas kan, saya kira gitu. Kalau yang Sejumlah berita yang hadir di program Kompas Petang akan melalui proses editing mulai dari naskah berita hingga proses produksi visual. Sehingga berita yang ditayangkan menyajikan informasi yang komprehensif, independen, dan terpercaya. Demikian Kompas Petang kali ini, saya Cynthia Rompas. Saya Audrey Chandra. Saya Tifal Soleh. Dan saya Dilupus Pak. Saya Rahmat Ibrahim, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih ya. Oke, saya akan hadir di malam puncak Indonesia Raya di Kompas TV. Acara KPR BCA ini harapannya sih bisa dapat mobil atau rumah yang sesuai dengan budget, khususnya untuk cicilan-cicilannya kan. Tak perlu khawatir bagi nasabah yang belum bisa berkunjung langsung, karena BCA juga menggelar BCA Expo secara online yang berlangsung pada 8 September hingga 8 Oktober 2023 yang dapat dikunjungi melalui website expo.bca.co.id. BCA Expo ini membantu banget. Yang pertama kita dapat kemudahan dan keringanan dari bunganya ya, KPR-nya. Terus juga di sini tuh jenisnya banyak gitu kan. Cuman kayaknya sayang banget ya, cuman hall-nya cuma ada beberapa kan. Kalau bisa sih tahun depan tuh ditambah. Untuk nasabah yang berada di luar Jabodetabek, BCA Expo 2023 juga akan dilaksanakan di beberapa kota di Indonesia, antara lain di Surabaya, Bandung, Medan, dan juga Semarang. Jangan lewatkan BCA Expo 2023 secara offline dan online, karena hanya BCA Expo yang beriringan. BCA senantiasa di sisi Anda. Insya Allah
saya akan datang di malam puncak Indonesia Raya Kompas TV. Sakit hati karena ditagih utang, seorang pria mengunci dan membunuh tetangganya sendiri di dalam rumah. Karena hutang piutang, yang bersangkutan merasa sakit hati ditagih oleh si korban, ini inisial H, istri dari korban yang meninggal ini, yang mana dikatakan penagihannya itu di depan umum, sehingga si pelaku merasa sakit hati. Halo, salam jumpa kembali di Gelar Perkara. Tidak ada yang menyangka, dikenal ramah dan baik hati, seorang pria di Tebet, Jakarta Selatan berubah menjadi pembunuh. Membunuh seorang tetangganya dan melukai seorang lain. Polisi menyimpulkan pelaku telah lama menyimpan dendam. Pelaku sakit hati kepada kedua korban lantaran ditagih utang. Bahkan pelaku merencanakan pembunuhan dengan menyiapkan waktu dan alat